Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Di video kali ini gue mau sedikit sharing pengalaman gue selama gue menggunakan Realme Narzo 50A. Emang kalau kita lihat dari segi spesifikasi, jika dibandingkan dengan kompetitornya yang Redmi 10 sama Infinix 11S NFC, menurut gue handphone ini tuh masih kalah dari segi spesifikasi. Dan setelah gue pakai beberapa hari, ternyata user experience yang dikasih sama handphone ini membuat gue sedikit tertarik. Realme Narzo 50A ini jadi HP jagoan yang ditawarkan sama Realme di harga 2 jutaan. Fokus utama yang katanya ditawarkan itu untuk performanya, yang katanya best gaming experience. Apakah masuk akal HP yang harganya cuma 2 juta ngasih best gaming experience? Tapi selama penggunaan gua, justru malah handphone ini jadi handphone terbaik untuk daya tahan baterainya jika dibandingkan dengan Redmi 10 dan Infinix 11S NFC. Nih gua kasih buktinya. Handphone ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari dengan screen on time sampai 8 jam 12 menit. Dan baterainya itu masih kesisa 29%. HP ini tuh biasanya gua pakai buat game kompetitif ya, kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, sama Genshin Impact. Tapi lebih sering gue pakai buat sosial media kayak Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tapi ya gitu, walaupun baterainya ini termasuk awet, tapi ngecasnya, waduh, lama banget, asli dah. Mungkin karena kepala casan yang dikasih di dalam box itu cuma 18 watt. Dan ukuran baterainya 6000 mAh. Waktu ngecas dari 6-100%, itu gue butuh waktu sekitar 2 jam 50 menitan. Ini tuh lama banget deh, seriusan dah. Tapi ya kalau baterainya awet, mungkin sedikit bisa gue toleransi lah. Paling biasanya kalau gue ngecas handphone ini, biasanya tuh gue tinggal tidur aja. Jadi Realme Narzo 50A ini gue beli di harga 1.979.000. Gue beli handphone ini waktu event 11.11 dan gue juga dapat cashback sekitar 111.000. Jadi total gue beli handphone ini tuh cuma di harga 1.879.000. Dan untuk varian memori internalnya juga ada 2 varian. Ada yang 4/64GB dan 4/128GB. Dan setelah gue pikir-pikir, gue pilih yang varian 4/64GB. Alasannya ya karena memorinya ini masih bisa ditambah sama triple slot yang ada di handphone ini. Soalnya untuk harga micro SD card yang 128GB itu cuman dibanderol sekitaran 90 ribuan. Jadinya gue bisa hemat sekitar 100 ribu. Selain gue bisa hemat 100 ribu, gue juga dapat memori penyimpanan yang lebih gede. Kalau gue lihat kebanyakan keluhan dari handphone ini tuh di bagian frame kameranya. Karena emang kalau dilihat dari jauh ya, warna hitam di frame kameranya ini jadi kelihatan gede banget. Padahal kalau dilihat dari deket, sebenarnya frame kameranya itu kecil. Kayak HP pada umumnya, cuma ya diperlebar aja karena ada fingerprint di bagian belakangnya ini. Justru yang aneh menurut gue di bagian desain belakangnya ini. Kenapa gitu? Ditambahin kayak tekstur gelombang kayak gini. Yang kalau digesek-gesek pun ini juga teksturnya tuh nggak berasa, cuma ilusi mata aja. Padahal kalau tekstur gelombangnya ini dilangin, HP ini malah jadi kelihatan lebih menarik. Kayak ala-ala Pixel 4a lah. Untuk bahannya handphone ini pakai bahan polikarbonat, standar HP di kelas 2 juta lah. Terus buat port-port di bagian bawah juga masih standar di kelasnya. Ada jack audio, mic, port Type-C, sama speaker yang masih mono. Untuk yang sebelah kanan itu ada tombol volume dan tombol on-off. Dan kalau untuk kualitas speakernya menurut gua sih ya biasa aja lah. Walaupun ada fitur teknologi real sound di handphone ini, nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi lah buat HP di harga 2 juta. Buat yang penasaran sama suara speakernya, ini gua kasih contoh suaranya. Selama gue pakai handphone ini buat sosial media ataupun nonton film, menurut gue warna yang dikasih itu mungkin terlalu vivid ya. Walaupun kadang jadinya bagus, tapi kadang justru malah aneh. Karena di situasi tertentu, kalau gue lagi nonton YouTube nih ya, warna kulit orang itu malah jadi kayak warna orange pekat. Tapi kalau untuk nonton video tentang pemandangan gitu, warnanya jadi kelihatan bagus sih. Dan kalau dilihat dari spesifikasi layar, sebenarnya sih handphone ini tuh termasuk standar di kelas 2 juta. Handphone ini tuh pakai ukuran layar 6,5 inch, model kamera depannya pakai model water drop display,
panelnya IPS, 60Hz, dan resolusinya masih HD 720 x 1600 pixel dan dengan rasio 20:9. Lagi-lagi secara spesifikasi emang kalah dari kompetitor lain kayak Redmi 10 dan Infinix 11S NFC yang udah pakai refresh rate 90Hz dan kualitasnya juga udah Full HD+, dan justru malah Infinix 11S NFC itu udah ada fitur NFC-nya. Tapi poin yang mungkin kalian nggak tahu, kalau menggunakan layar dengan kualitas HD+, justru malah bikin kinerja prosesor itu jadi lebih ringan. Otomatis penggunaan baterai itu jadi bisa lebih awet. Kalau gue bandingin kualitas layar sama Redmi 10 bener-bener nggak signifikan banget. Layar HD+ di Realme Narzo 50A ini masih enak banget buat dinikmatin. Fitur face recognition dan fingerprint juga jadi andalan buat sistem penguncian di handphone ini. Soal performa, handphone ini pakai prosesor MediaTek Helio G85 dengan GPU Mali G52MC2. Di atas kertas, lagi-lagi Realme Narzo ini kalah sama Redmi 10 dan Infinix 11S NFC yang udah pakai MediaTek Helio G88. Tapi kalau dilihat dari skor Antutu, untuk Realme Narzo ini dapat skor yang lebih tinggi. Padahal versi benchmark yang gue pakai ini sama-sama pakai versi 8. Apa karena performa MediaTek G85 itu lebih maksimal daripada G88? Yang tahu boleh komen di bawah. Selama gue main game di handphone Realme Narzo ini, menurut gue masih termasuk enak buat di harga 2 juta. Kayak PUBG Mobile gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High. Buat gameplaynya gue main di settingan Smooth Ultra ya. Sensor gyroscope-nya ini juga termasuk enak. Ya walaupun sensor gyroscope-nya ini hasil dari software ya, bukan hasil dari hardware. Tapi buat di harga 2 juta udah dapet gyroscope sih, gue cukup setuju sama yang dibilang sama Realme soal best gaming experience. Karena menurut gue Realme Narzo 50A ini sukses buat gue merasa handphone ini masih cukup enak buat dipakai ngegame dengan tambahan gyroscope-nya. Dan buat sekelas game Genshin Impact juga masih bisa dimainin di handphone ini. Ya walaupun settingannya itu nggak bakal bisa dapat tinggi lah. Untuk settingan defaultnya gue dapat di lowest. Selama main gue tuh selalu pakai settingan default ya. Karena settingan itu yang dipilih sama developer game. Biar main di dalam game itu masih tetap nyaman. Gue juga harusnya nyadar diri sih. Punya HP 2 juta udah bisa main game Genshin Impact itu udah termasuk bagus. Dan alhamdulillahnya emang masih bisa dimainin. Ya walaupun nggak terlalu nyaman banget lah. Justru yang menarik itu di harga 2 juta kalian udah bisa main game sekelas Genshin Impact. Berarti untuk performa dari MediaTek G85 ini udah termasuk oke buat di kelas handphone entry level. Untuk game kayak Mobile Legends udah pasti bisa dimainin dengan cukup nyaman. Buat settingan defaultnya gue itu dapet di high dan mode high frame rate yang udah langsung aktif. Di sini gue main di settingan tertinggi ya. Selama main gue ngerasa handphone ini tuh masuk ke kategori enak buat sekelas game Mobile Legends. Selama main gue tuh nggak terlalu ngerasain sama yang namanya frame drop. Sesekali sih ya kerasa lah, tapi gue rasa sih frame dropnya ini karena sinyal gue aja yang lagi kurang bagus. Overall gue cukup puas main Mobile Legends di handphone Realme Narzo 50A ini. Fitur yang paling gue suka ada di game space-nya ini. Jadi gue bisa ngeblok panggilan telepon, notifikasi, saat ada WA dari orang pun pesannya itu masuk dengan tampilan yang cukup menarik. Terus gue juga bisa buka WA pas lagi main game dengan tampilan pop-up. Menurut gue sih ini sesuatu yang menarik ya, yang dikasih sama Realme. Untuk posisi speakernya ini juga nggak nutupin pas lagi main. Tapi kalau kalian suka main game pakai earphone, jack audionya ini bakalan nutupin jari. Saran gue sih ya tinggal dibalik aja handphone ya. Untuk kualitas kamera, handphone ini pakai kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel dan tambahan 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Dan kamera depannya itu resolusinya 8 megapiksel. Yang konyol sih menurut gua di kamera 50 megapikselnya. Karena kalau gue lihat di situs SoC MediaTek G85 itu cuman bisa sampai mentok ya di 48 megapiksel. Ya terlepas dari itu sih yang penting kan hasil fotonya ya. Tapi sebelum gue kasih lihat hasil foto Realme Narzo 50A ini, gue mau kasih lihat settingan kameranya dulu.
Udah deh, langsung aja. Ini dia untuk hasil kameranya. Buat di situasi pencahayaan yang bagus, handphone ini tuh masuk ke kategori standar HP 2 juta. Detailnya cukup dan dynamic range-nya yang nggak terlalu bagus-bagus banget. Untuk saturasi warnanya itu khas Realme banget lah, yang cenderung ke vivid. Saat gue foto objek pemandangan, hasilnya menurut gue bagus. Tapi kalau gue foto orang, kadang malah jadi kayak kelihatan over saturated gitu. Tapi poin yang gue dapat sih, karakter seperti ini tuh cocok buat kalian yang mau langsung upload ke media sosial tanpa harus ya edit-edit lagi. Buat kualitas 50 megapiksel dari kamera ini juga hasilnya nggak beda jauh. Dan pastinya juga nggak bisa dibandingin lah sama kamera 50 megapiksel dari handphone flagship. Intinya sih seberapapun resolusi kameranya nggak bisa dijadiin patokan hasil kamera itu bakal jadi lebih bagus. Yang kalian dapat dari hasil foto 50 megapiksel, paling kalian bisa ngezoom hasil fotonya ini jadi lebih dekat. Dan dengan tambahan detail yang lebih baik. Kalau untuk foto kondisi cahaya yang redup atau pas lagi malam hari, ya gitu deh standar HP Realme di harga 2 juta. Noise-nya banyak dan detailnya itu ngeghosting. Saran gue sih pakai mode nightscape biar detailnya jadi bisa lebih keangkat. Dan pastinya hasil fotonya itu jadi lebih baik. Untuk perekaman videonya bisa record sampai 1080p dan berikut adalah hasilnya. Kalau gue lihat dari handphonenya dia shaking banget, shake banget kayak gempa banget. Cuman untuk processing warnanya sih menurut gue dia terlalu vivid dari aslinya. Cuma di situasi yang sekarang sih cahayanya sudah cukup bagus ya. Ini untuk rekaman di malam hari 1080p 30 fps. Gelap banget sih. Dan ini buat contoh perekaman kamera depannya dengan resolusi maksimal di 1080p 30 fps. Berikut adalah hasilnya. Luar cuacanya itu mendung banget. Gue berharap sih nggak bakal hujan ya. Cuman mendung, adem tapi panas. Dan ini adalah kontesan. Bisa sendiri. Oke, kesimpulan gue buat handphone ini. Kalau kita lihat dari segi spesifikasi, mungkin bakal kalah sama Redmi 10 dan Infinix 11S NFC. Tapi kalau kita lihat dari ukuran baterai yang udah termasuk gede, dan pastinya dengan kinerja prosesor yang jadi lebih enteng. Justru malah handphone ini jadi HP yang baterainya paling awet. Menurut gue sih handphone ini tuh cocok buat orang-orang yang emang kerjanya itu lebih banyak di lapangan. Yang malas bawa-bawa powerbank, malas dikit-dikit ngecas, diomelin bos di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa, padahal HP-nya mati karena ya baterainya habis. Di balik sebuah kekurangan pasti ada kelebihan di sisi lain. Tapi balik lagi sih ke kalian masing-masing. Kalian yang nentuin. Selain poin yang tadi, mungkin ada beberapa aspek yang harus kalian tahu. Soalnya desain dari Realme Narzo 50i ini dia punya ciri khas tersendiri. Punya desain yang khas Realme banget, hasil foto yang khas Realme banget, fitur-fiturnya yang khas Realme banget, dan pastinya UI yang cuma dimiliki sama Realme. Karena kan setiap brand itu punya karakter masing-masing. Tinggal kalian yang nentuin lebih suka yang mana. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih yang udah nonton video ini. Gue Nino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.